Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDK Maria Ferrari Maumere. Salam jumpa kembali bersama Teacher Jenny dan Teacher Faris dalam kegiatan pembelajaran dari rumah, muatan pembelajaran tematik. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat di tengah pandemi saat ini. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, teacher tetap mengingatkan anak-anak harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, simaklah dengan saksama kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kegiatan pembelajaran kita masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4. Teacher mengharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat menentukan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar, dapat merumuskan komponen kesimpulan dengan baik dan benar, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan, menentukan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, menemukan contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian juga diharapkan menjadi pribadi yang selalu peduli terhadap lingkungan, khususnya terhadap kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan juga peduli terhadap orang lain. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu untuk muatan bahasa Indonesia tentang ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar, dan merumuskan kesimpulan untuk muatan pelajaran PPKN tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, dan contoh pelaksanaan atau penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan dan tentunya memiliki banyak manfaat bagi kita makhluk hidup. Untuk melestarikan jenisnya, tumbuhan berkembang biak. Pada pembelajaran 1 sebelumnya, kita sudah membaca teks tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Dari teks tersebut, kita sudah bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf teks tentang tanaman jagung tersebut. Dari ide pokok tersebut, kita juga sudah dapat mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang runtut dan padu. Selain mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut dan padu, kita juga harus bisa membuat sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan suatu kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Kesimpulan teks laporan merupakan ikhtisar akhir dari suatu teks.
Bagaimana kriteria dalam menuliskan sebuah kesimpulan? Ada 3 kriteria dalam menuliskan sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis terhadap teks atau paragraf yang sudah dibaca. Yang kedua, sebuah kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Yang ketiga, kesimpulan yang berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Sebuah kesimpulan harus memiliki ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, anak-anak, bagaimana ciri-ciri sebuah kesimpulan yang baik? Ciri-ciri sebuah kesimpulan yang baik yaitu yang pertama, mengandung pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kosakata baku. Yang keempat, berisi pokok pembicaraan atau inti sari dari pembicaraan atau tulisan. Yang kelima, menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya atau dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Yang keenam, membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperhatikan kesamaan pada sisi tertentu. Yang berikut tidak berbelit-belit, berupa fakta dan jelas, dan yang terakhir merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang memuat seluruh isi teks yang dibahas dengan kalimat efektif dan mudah dipahami. Adapun isi dari kesimpulan sendiri yaitu ringkasan isi teks dengan memuat informasi secara singkat, jelas, dan padat. Nah, anak-anak, bagaimana cara menyusun kesimpulan berdasarkan suatu teks? Langkah-langkah menyusun kesimpulan berdasarkan teks atau informasi pokok. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan dan mencatat informasi pokok atau gagasan pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks dan susunlah informasi-informasi pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Dan yang ketiga, hubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi suatu pernyataan akhir dan perbaikilah jika informasi yang disajikan terdapat kesalahan. Adapun tujuan sebuah kesimpulan dibuat, yaitu untuk memberikan suatu kesempatan serta informasi kepada pembaca guna mengetahui secara cepat tentang hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan membaca atau sebuah kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Anak-anak, mari kita perhatikan bersama contoh membuat kesimpulan berdasarkan teks bacaan. Mari kita perhatikan teks bacaan tentang tanaman jagung berikut ini. Dari teks bacaan tentang jagung tadi, kita dapat membuat kesimpulan berdasarkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, langkah-langkah pertama adalah kita menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah jagung menjadi tanaman pangan. Gagasan pokok ini diperoleh dari kalimat utama yaitu jagung merupakan jenis tanaman pangan yang mendapatkan perhatian khusus selain gandum dan padi. Dari gagasan pokok tersebut kita membuat kesimpulan. Kesimpulan teks tersebut adalah jagung penting bagi manusia. Mari kita baca bersama-sama teks berikut. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif padi.
Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Baik anak-anak, dari teks tersebut kita dapat membuat kesimpulan berdasarkan langkah-langkah membuat kesimpulan. Langkah pertama adalah menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok dari paragraf tersebut yaitu banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif padi. Jadi kesimpulan berdasarkan teks bacaan tersebut yaitu tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Baik anak-anak, itulah contoh membuat kesimpulan. Teacher berharap dari 2 contoh yang teacher sajikan, anak-anak bisa memahami dan juga bisa membuat kesimpulan berdasarkan teks bacaan. Nah anak-anak, dari kedua teks bacaan yang teacher sajikan tadi, dapat kita lihat bahwa tumbuhan khususnya jagung memberikan manfaat yang sangat besar bagi tanah air kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan juga mencintai semua kekayaan alam yang terdapat di negara kita. Rasa bangga dan cinta tanah air merupakan salah satu wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan melihat nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta tanah air, bangga serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri. Yang ketiga, mengakui semua suku bangsa termasuk dengan keanekaragaman budaya suku bangsa tersebut. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, bangga menggunakan bahasa persatuannya, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedelapan, menggunakan bahasa persatuan sebagai komunikasi antar daerah. Yang kesembilan, memperjuangkan nama baik bangsa Indonesia. Yang ke-10, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Itu tadi nilai-nilai dari Pancasila, sila yang ketiga. Sekarang bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari? Kita dituntut untuk yang paling pertama, menjaga persatuan dalam masyarakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga ketertiban dunia, membela tanah air, tidak memusuhi suku tertentu, bersedia kerjasama dengan semua suku yang ada di Indonesia, mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda, menghargai budaya daerah lain, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama, mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan, menjaga ketertiban dunia, bersedia memenuhi panggilan untuk membela bangsa, mengutamakan persatuan dalam berdiskusi, tidak menyebarkan rasa permusuhan dengan orang lain, saling menghormati perbedaan suku, tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan, tidak menyebarkan fitnah dalam masyarakat, tidak menyebarkan kebencian, menumbuhkan rasa kebangsaan,
menjaga kerukunan dalam masyarakat, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, tidak menonjolkan perbedaan dalam pergaulan, menghargai bahasa daerah lain, menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga persahabatan dengan semua teman. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah penerapan dalam kehidupan kita setiap hari dari sila ketiga Pancasila. Baik anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mari kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.